Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Aprila dengan NIM 2105124265, program studi PGSD kelas 1C, mata kuliah IPA Biologi, akan membacakan tentang tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati atau difota, tetapi tidak pernah menghasilkan biji-biji untuk reproduksi terkuat. Alih-alih biji-biji ini, kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebaran luasan dan perbanyakannya, menyerupai kelompok yang diketahui di dunia itu sekitaran 12.000 lebih sampai 300-an. Spesies yang diantaranya tumbuh di kawasan Malaysia yang pengkelompokannya klasik atau anggota tumbuhan paku. Phyretrifota dalam arti luas jenis. Menurut Haeckel 1886, pada pengetahuan terkini, dengan sifat variatif dari kelompok-kelompok cabang utama tumbuhan, satu kelompok yang mencakup pada kawan Phaeatos serta Rhyn ternyata menyisakan paling awal dari kelompok lainnya. Kelompok tersebut sekarang dimasukkan dalam divisio atau Lycopodiota. Ini menyebabkan Phyretrifota sekarang memiliki dua pengertian, yang satu arti luas sebagai arti klasik yang mencakup Lycopodiota. Dalam arti sempit, arti klasik minus atau Lycopodiota. Kelompok tumbuhan paku artinya sempit, bersifat holofiletik atau monofilitik, dan sekarang disebut Phyretrifota atau untuk menghindari kebingungan disebut dengan Polyphyletica atau Monophyletica. Fosil paku tua berasal dari skala Devon sekitaran 390 juta tahun lalu. Suku-suku dan jenis modern baru sekitaran 1245 juta tahun yang lalu. Jadi awali kala kapur, tumbuhan yang berikutnya sudah menyusuri vegetasi bumi yang mencakup Indonesia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan pakuan merupakan salah satu kelompok tertua, dan ciri-ciri tumbuhan pakunya itu diantaranya itu adalah akar, batang dan daunnya memiliki berkas pembuluh atau angkut yang berupa rhizostom dan phloem. Yang kedua itu dapat ditemukan di air, di tempat lembab yang menempel pada tumbuhan lainnya sebagai NPD atau sisa-sisa tumbuhan lainnya, dan sampah-sampah sebagai sisa sporogen. Yang keempat itu tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak atau sporogranium. Kotak-kotak spora tersebut berkumpul dalam sorus yang kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Yang kelimanya itu mengalami pengisiran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan yang tinggal di sehari-hari
daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora yang disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut dengan stropofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Yang ketujuh itu tidak berbunga. Dan yang kedelapan itu umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Selanjutnya itu memiliki 4 struktur penting, yang itu lapisan pelindung jaket steri yang terdapat di sekeliling organ reproduksi. Embrio multiseluler yang terdapat dalam arkeologium atau kutikula pada bagian luar, dan yang paling penting adalah sistem transferan internal yang menyangkut perorganisasian transforman air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Struktur tumbuhan paku. Yang pertama adalah akarnya bersifat seperti serambut. Ujungnya dilindungi kalipotra yang terdiri atas sel-sel yang dibedakan dengan sel-sel akar sendirinya. Yang kedua yaitu batang. Pada sebagian jenis tumbuhan paku, batangnya tidak nampak karena terdapat di dalam tanah yang berupa rimbang, mungkin menjalar atau sedikit agak tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya agak sangat pendek, sekitaran 0,5 mm. Akan tetapi ada yang batangnya beberapa jenis tumbuhan paku pada buah ataupun batang yang panjangnya mencapai 5 mm, dan kadang-kadang bercabang pada Pila dan Ketiga, daunnya selalu melingkar dan mengulung pada usia muda yang berdasarkan bentuk dan suasananya. Dan paku dibedakan antara epidermis, daging, daun, dan tulang daun. Berdasarkan bentuk daun dibedakan lagi menjadi mikrofil dan makrofil. Berikut adalah penjelasannya. Itu yang pertama, mikrofil. Daun ini berbentuk kecil seperti rambut atau sisik, yang tidak bertangkai dan tidak berulang dan daun. Belum memperhatikan diferensiasi sel dan tidak dapat dibedakan antara epidermis, daging, daun, dan tulang daun. Yang keduanya itu makrofil. Makrofil merupakan daun yang berbentuknya besar, bertangkai dan bertulang daun, serta bercabang-cabang sel. Penyusunnya telah memperhatikan diferensiasi itu yang dibedakan antara jarak tiang, jarak karang, dan tulang daun serta stomata atau mulut daun. Daun paku tumbuh pada percabangan tulang daun yang disebut frond dan keseluruhannya daun dalam satu tangkai daun disebut dengan permukaan bagian daun frond yang terdapat bentuk berupa titik-titik hitam yang disebut dengan sporus, dan dalam sporus yang terdapat kumpulan sporokarya yang merupakan tempat atau wadah dari spora. Tidak semua daun paku memiliki sporus. Daun paku yang memiliki sporus merupakan daun sporofil.
yang disebut daun sporofil. Daun paku yang tidak memiliki sorus disebut daun steril. Daun ini banyak mengandung klorofil dan banyak dimanfaatkan untuk proses fotosintesis daun yang disebut daun klorofil. Yang selanjutnya yaitu habitat tumbuhan paku-pakuan. Habitat tumbuhan paku ada di darat, terutama pada lapisan bawah di daratan rendah, tetapi rendah di tepi pantai atau di gunung. 350 meter dari 330 meter di atas permukaan laut, terutama di daerah lembap, dan ada juga yang bersifat atau menempel pada tumbuhan lainnya. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan autotrofik atau tumbuhan paku yang hidup mengapung di air, misalnya Alzola pinnata dan Mestiza serenata. Namun pada umumnya tumbuhan paku adalah tumbuhan terrestrial atau tumbuhan darat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan paku pada air dalam tanah itu yang pertama kadar air dalam udara, yang kedua kandungan hara, mineral dan tanah, yang ketiga kadar cahaya atau fotosintesis, yang keempat suhu yang diutamakan, yang kelima perlindungan dari algina, yang keenam perlindungan dari cahaya yang terlalu kuat. Yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi dan metagenesis tumbuhan paku. Tumbuhan ini dapat secara seksual atau vegetatif, yaitu dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang, daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Gametonium atau jantan atau ateronium yang menghasilkan spermatozoon, dan gametogonium atau betina yang menghasilkan sel telur atau ovum, seperti halnya tumbuhan mood. Tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pengiliran keturunan. Metagenesis paku atau hormospora. Metagenesis paku heterospora dan paku steril. Pada metagenesis tumbuhan paku baik pada tumbuhan hormospora atau paku heterospora pada sama. Jika ada spora yang jatuh, tempatnya spora jadi akan berkembang menjadi protolium yang merupakan generasi penghasil gamet atau bisa menghasilkan sporadium, dan archeogonium yang akan menghasilkan ovum. Ketika spermatozoon dan ovum bertemu, akan berbentuk zigor yang diploium yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi sporofil karena mampu membentuk sporadium yang akan menghasilkan spora untuk
perkembangbiakan fase sporofil dan pada metagenesis tumbuhan paku yang memiliki sifat lebih dominan daripada fase gametofitnya. Apabila kita amati daun tumbuhan paku, paku adalah penghasil spora atau sporofil, yang di sana akan kita jumpai juga organ-organ khusus spora yang disekan dan bentuk dalam suatu wadah yang disebut sebagai sporagenium. Biasanya sporagenium pada tumbuhan paku terkumpul pada permukaan bawah daun. Yang selanjutnya itu klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang satu ini memiliki sekitar 12 spesies yang berbagai jenis sejenisnya mampu tumbuh dan bertahan hidup di berbagai daerah geografis yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa jenis dari tumbuhan germen. Yang pertama itu Florida. Spesies yang satu ini merupakan jenis spesies dari tumbuhan yang menghasilkan dua bentuk spora, yaitu masprospora dan disprospora. Berikut adalah ciri-ciri tumbuhan paku yang termasuk ke dalam spesies subdivisi Diospida. Yang pertamanya itu terdiri dari daun sejati, batang dan akar. Kedua itu menempel diri pada tanaman lain yang sebagai media untuk hidup. Yang ketiga itu memiliki ukuran daun yang sangat kecil dan bentuk rapat. Yang keempat yaitu menghasilkan sporofanium dan sporafinium. Yang selanjutnya itu subdivisi Springhead Lopsida. Tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies ini pada umumnya banyak hidup dan dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Tumbuhan paku yang satu ini memiliki ekor panjang dan tumbuhannya ini adalah panjang dan memiliki ciri-ciri yang tergolong ke dalam spesies subdivisi Hepsopsida. Yang pertama itu ciri-cirinya yaitu memiliki batang yang berbentuk tegak. Yang kedua menghasilkan spora yang berjenis heterospora. Yang kedua yaitu pada bagian batang mengandung kadar silika yang tinggi. Yang keempat yaitu menyenangi daerah rawa yang lembab. Yang selanjutnya yaitu subdivisi Pteropsida. Tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies ini merupakan tumbuhan paku sejati yang sering dijuluki dengan sebutan tanaman pakis, atau jenis tumbuhan yang satu ini mampu hidup dan tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Inilah berikut ciri-cirinya yang tergolong ke dalam spesies subdivisi Pteropsida. Yang pertama yaitu memiliki batang yang berbentuk tegak dan tumbuh di atas dan di bawah permukaan tanah. Yang kedua yaitu menghasilkan spora yang berjenis homospora dan isospora. Yang ketiganya yaitu spora yang dihasilkan berkumpul di bawah daun.
Yang keempatnya yaitu penyebaran spora untuk membiak dan menyebarkan melalui bantuan angin. Yang selanjutnya yaitu Phylloxera atau paku purba. Phylloxera merupakan tumbuhan paku yang sederhana dan memiliki susunan sederhana. Tanaman ini merupakan ranting-ranting yang bercabang-cabang dan ada bulu halus yang menyelimuti berakar rambut atau halus dan sering disebut akar semu yang berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan lainnya. Contohnya tumbuhan paku ini adalah subdivisi atau Phylloxera adalah sebagai berikut. Itu ciri-ciri yang pertamanya yaitu hidup di daerah beriklim tropis atau subtropis. Yang keduanya itu homospora. Yang ketiga berdaun mikrofil serta batangnya berprofil. Dan yang keempat tidak mempunyai daun sejati. Yang selanjutnya yaitu berdaun macrophyll. Tumbuhan paku yang berdaun macrophyll merupakan tanaman paku yang memiliki daun yang sangat lebar, atau tumbuhan ini sangat mudah kita temukan di berbagai tempat. Ciri-ciri dari macrophyll ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mempunyai bentuk daun yang besar-besar. Yang kedua, daunnya terdapat tangkai. Yang ketiga itu mempunyai paku berdaun macrophyll dan sudah memiliki diferensi sel. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tumbuhan paku dan manfaatnya. Yang pertama itu akan saya bacakan itu tentang paku tanduk rusa. Paku tanduk rusa adalah kelompok tumbuhan paku MPV yang semuanya tergabung dalam marga Phalaenopsis. Tumbuhan ini memiliki penampilan yang khas yang karena memiliki dua tipe akal dan dengan fungsi dan bentuknya jelas yang berbeda, dengan salah satu tipenya yang bentuknya bercabang-cabang dan berbentuk seperti tanduk rusa. Phalaenopsis atau paku tanduk rusa adalah tumbuhan MPV dari divisi Phaerophyta atau lazim yang disebut pakuan tersebar itu di seluruh bagian dunia kecuali yang daerah yang bersalju dan daerah gurun. Total spesies yang diketahuinya itu sekitar 10.000 lebih dan 10.000 lebih yang sebagian besarnya tumbuh di daerah tropika atau basah yang lembab. Dan diperkirakan 300 lebih spesies Phaerophyta dan tumbuhan ini habitatnya asli paku tanduk rusa adalah hutan yang terutama hutan hujan tropis yang seperti yang ada di Indonesia dan menyukai pepohonan yang seringkali tumbuh berdampingan bersama MPV dan lainnya seperti dari famili Orchidaceae. Di Indonesia sendiri paku-pakuan banyak dibudidayakan, salah satunya itu sebagai tanaman hias dan juga banyak digunakan sebagai pelengkap makanan media tumbuhan atau sebagai kerajinan, yang sering juga digunakan sebagai tanaman hias. Paku tanduk rusa atau Asplenium atau paku sarang burung dan pakis dari genus
Phloem atau biasanya disebut dengan paku tanduk rusa atau simbar. Atau semuanya spesies ini di dalamnya bisa disebut sebagai Ethiosotis, bukan karena dari bentuknya daunnya yang unik saja, melainkan juga ukurannya yang bisa melebihi manusia dewasa. Dalam genus ini terdapat 18 spesies yang menemukan tumbuhan secara amfibi, dan salah satunya contohnya adalah paku tanduk rusa yang bentuknya mirip dengan tanduk rusa yang banyak bercabang-cabang dan juga hidup di bebatangan pohon-pohon seperti pohon karet dan pohon sawit. Yang selanjutnya yaitu paku tanduk rusa umumnya tumbuh pada cabang-cabang pohon besar dengan kondisi yang tergauning hingga 60% dari cahaya matahari yang penuh. Sebagian besar jenisnya ditemukan di hutan hujan tropika dengan kelembapan udara relatif tinggi, itu sekitaran 70%, namun ada jenis yang tumbuh di daerah yang relatif kering dan kelembapannya sekitaran 60% atau kurang. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari paku tanduk rusa. Tumbuhan paku ini memiliki ciri khas yang tersendiri, yaitu yang pertama memiliki sistem bulu angkut yang pada batang pisang daunnya tumbuhan secara kita memiliki bulu angkut itu air dan mineralkan dari akar daun. Proses fotosintesis dan polen yang berfungsi mengedarkan fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keduanya itu secara umum tumbuhan paku dikenal dengan daunnya tumbuh dari tunas yang memulung dari rambut halus. Yang ketiga itu tidak menghasilkan bunga dan melainkan spora untuk berkembang biak. Yang selanjutnya itu manfaat tanaman paku tanduk rusa. Yang pertama itu membuat kesehatan tulang dan sendi. Yang kedua yaitu sebagai mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga itu membantu fungsi dan seksual yang sehat. Nah, selanjutnya itu paku resam. Paku resam atau paku andap atau Discrophoteris atau Lianeris merupakan jenis paku yang besar yang biasanya tumbuh pada tebing di tepi jalan, di pegunungan yang dan kebun-kebun orang. Tumbuhan ini dikenal karena pada daunnya yang mirip berjajar dan buah dan tangkainya bercabang muda. Di kolom resam dikenal sebagai tumbuhan invasi di berbagai tempat karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terlambat pertumbuhannya. Dan selanjutnya itu manfaat dari tumbuhan resam. Yang pertama itu sebagai obat cacing atau obat luka dan obat kulit. Yang kedua itu sebagai batangnya resamnya yang kuat dan beronggang, juga digunakan sebagai kerajinan, kerajinan anyaman, gelang-gelangan dan juga ada kerajinan berbentuk kopia dari resam dan yang lain-lainnya. Dan inilah contoh bentuk dari perabatan resam yang memiliki daun yang cukup banyak dan memiliki
batang keras, dan dia banyak hidup di tepi-tepi tebing-tebing tinggi dan di semak-semak bukar yang tidak terawat. Baiklah, hanya itu penampilan saya di video kali ini, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Akhir kata, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.